Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelas Algoritma dan Pemrograman 2A akan menjelaskan tugas dari pertemuan 10. Dengan saya Rizky Ahmad Fitriani dengan NIM 212410101029. Saya Indiarita Vistanti dengan NIM 21241010101027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program yang telah saya buat. Yang pertama, di sini ada import TK Inter STK. Nah, seperti biasanya, di sini akan diimport terlebih dahulu modul TK Inter. Kemudian di sini ada window TK, kemudian kanvasnya untuk menentukan ukuran kanvas, yaitu dengan wide 1500 pixel dan juga height-nya 1500 pixel. Kemudian di sini untuk menjalankan CNV-nya. Dan di sini didefinisikan sisinya sama dengan 50 dan luas labirinnya nanti akan diinputkan, diminta inputan. Kemudian height-nya sama dengan integer luas labirin, nantinya akan disuplai indeks ke 0. Kemudian lebar sama dengan integer luas labirin, display indeks ke 1. Nah, dia sama dengan 0. Di sini ini digunakan ini. Dia sama dengan 0, peta sama dengan indeks for jika di range height-nya baris sama dengan input, baris sama dengan input, X sama dengan 0, kotak sama dengan indeks. Jika kolom di range 0 sama dengan lebar, maka kotak akan di-append. Sini akan di-append. Kemudian selanjutnya di sini untuk menentukan posisi awal dan juga posisi finish. Nah, pos X di sini merupakan posisi awal dan pos Y merupakan posisi finishnya robotnya nanti. Pos X sama dengan input, nantinya di display. Pos X indeks 0 sama dengan integer pos X indeks 0. Pos X indeks 1 sama dengan integer pos X indeks 1. Posisi Y indeks 0 sama dengan integer pos Y indeks 0 dan kemudian pos Y indeks 1 sama dengan integer pos Y indeks 1. Kemudian di sini akan di-print posisi robot, koma, posisi awal, kemudian akan di-print juga finish, koma, posisi finish, posisi Y, pos Y. Peta, pos X indeks 1, pos X indeks 0 sama dengan 7. Peta pos Y indeks 1, pos Y indeks 0 sama dengan 5. Karena ini posisi yang real, posisi sekarang sama dengan pos X. Di sini akan didefinisikan, akan diarahkan kemanakah robot itu akan berjalan nantinya. Entah itu ke atas, ke kanan, ke bawah, ke kiri, atau sudah lewat, atau buntu. Nah, jika ke atas, current 1 sama dengan current indeks 1 sama dengan current indeks 1 min 1. Jika def kanan sama dengan current indeks 0 sama dengan current indeks 0 plus 1, def bawah current 1, current indeks 1 sama dengan current 1 indeks 1 plus 1, kemudian def kiri current indeks 0 sama dengan current indeks 0 min 1, sekarang D, ini sekarang X sama dengan 2, ada X sama dengan 2. Pilih data indeks 1. Sama dengan saya pilih, maka di sini fungsi sudah lewat akan dipanggil
akan menjadi satu, indeks sama dengan 2. Jika peta indeks sekarang itu sama dengan 5, sudah keluar, peta indeks sama dengan 2. Selanjutnya, seterusnya, jika peta indeks current x min 1 sama dengan 2, maka def fungsi buntu dan juga fungsi kir akan dipanggil. Selanjutnya, for i in range panjang peta, print peta indeks i. Jika baris di range tinggi, x sama dengan 0, jika kolom di range 0, lebar, maka di sini akan dilakukan perulangan. Jika peta indeks baris, indeks kolom sama dengan 1, maka di sini akan di print di CNV-nya akan di-create rectangle. Create rectangle X, Y, X plus sisi, Y plus sisi. Warnanya black. Begitu juga dengan selanjutnya, jika peta indeks baris, indeks kolom sama dengan 0, maka akan di-create rectangle dengan fill red. Kemudian di sini juga jika peta indeks baris, indeks kolom sama dengan 2, maka akan di fill yellow. Kemudian seterusnya, X plus sama dengan 50, Y plus sama dengan 50. Di sini Windows-nya kemudian ditutup. Dipanggil lah. Windows. Oke, selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai laporan. Dan di sini masalahnya itu, kami membuat program dalam bentuk labirin, kami disuruh untuk membuat program dalam bentuk labirin yang dapat menghubungkan dua objek yang terpisah melalui rute yang tersedia menggunakan kanvas TK Inter. Nah, di sini ada 3 test case yang telah diberikan. Kemudian source code-nya ini, yang pertama kita akan mengimport modul untuk membuat kanvas terlebih dahulu. Kemudian di sini ukuran kanvasnya, di sini kita menerima inputan luas labirin dari file test case. Selanjutnya akan membuat kita akan membuat perulangan. User akan diminta untuk menginputkan jumlah baris. Di sini berfungsi untuk menyimpan karakter atau disimpan di variabel serta mengumpulkan list. Selain itu juga disediakan array di sini yang bersifat temporary agar data yang disimpan dapat mempunyai di sini kita akan menerima inputan dari robot untuk posisi awal robot dan juga posisi tujuan yang berbentuk koordinat nantinya. Ini juga nanti akan display di sini. Di sini kita akan mengatur jalannya robot. Entah itu robotnya akan berjalan ke atas, kanan, bawah, kiri, sudah lewat, atau untuk kita didefinisikan di sini dengan fungsi def. Kemudian dilakukan fungsi perulangan di sini. Nah, kemudian selanjutnya angka yang telah dimanipulasikan kemudian direpresentasikan ke TK Inter menjadi warna yang telah disebutkan.
itu nilai black, yaitu black, red, yellow, green. Terakhir kita harus menggunakan Windows Menu untuk menjalankan kode. Mungkin cukup itu dari saya. Mungkin bisa dilanjut. Jadi mungkin saya akan langsung menjelaskan hasil dari search kode tersebut, atau saat search kode ini di-run akan menghasilkan seperti apa. Jadi pertama-tama kita harus masuk ke CMD terlebih dahulu dan memasukkan tempat dari folder mana kita menuliskan search kode tersebut. Di sini saya menggunakan berada di folder Python Labyrinth. .txt.inp. Dan ini merupakan tampilan dari use case pertama. Jadi misalnya di sini merupakan start-nya dan ini merupakan finish-nya. Nah, di sini kami itu menggunakan sistem yang akan mendahulukan bagian atas terlebih dahulu, lalu bagian kanan, bagian bawah, dan bagian kiri. Mungkin saya akan menjelaskan bagaimana jalannya robot tersebut untuk sampai bisa tiba di finish tersebut. Jadi pertama mereka akan memeriksa terlebih dahulu apakah memeriksa sesuai urutan ini. Oke. Misalnya dia akan memeriksa ke atas apakah ada jalan atau tidak, lalu memeriksa ke bagian kanan apakah ada jalan atau tidak. Nah, saat mereka memeriksa ke atas, nah ternyata itu diblok, makanya dia akan jalan ke selanjutnya. Di sini saya ibaratkan dua, atau kalau di kodenya kita ibaratkan warna kuning. Kita ibaratkan warna kuning ya. Warna kuning. Nah, di sini robot tersebut akan terus berjalan ke kanan. Nah, setelah itu karena akan ke kanan lagi tidak bisa karena udah terblok atau tidak ada jalan lagi. Nah, di sini mereka akan memeriksa lagi apakah di atas itu ada jalan, apakah di kanan ada jalan, ternyata tidak, adanya itu jalan ke bawah, maka akan melanjutkan ke arah bawah. Nah, dia akan melanjutkan terus ke arah bawah. Sudah sampai di bawah, dia juga menemukan jalan buntu. Nah, jalan buntu ini robot tersebut akan memeriksa lagi apakah ada jalan mana yang bisa mereka lewati, yang bisa robot tersebut lewati. Mau tidak mau karena bagian atas, kanan, dan kiri sudah terblok, maka mau tidak mau mereka harus kembali ke jalan yang awal, seperti itu. Jadi di sini saya ibaratkan yang terblok itu dengan angka 3 untuk memberi tanda bahwa ini merupakan jalan yang tidak bisa lagi dilewati, gitu. Jadi warna hijau ini tidak lagi bisa dilewati. Oke, selanjutnya maka dia akan melanjutkan jalannya, melanjutkan jalan. Setelah itu mereka menemukan jalan buntu lagi. Nah, mereka akan memeriksa lagi dan menemukan jalan ke bawah. Maka dia akan jalan ke bawah lagi. Lalu bertemu dengan jalan buntu lagi. Bertemu dengan penghalang lagi. Lalu mereka akan memeriksa mana jalan yang kosong dan akhirnya bisa ke kanan hingga bisa mencapai finish. Seperti itu. Mungkin kita bisa masuk ke penjelasan selanjutnya. Ini kita masukkan ininya tetap ya. Pakai Python Labyrinth.
Dua ini di sini start-nya, di sini finish-nya. Lalu dia itu pertama dia akan mencoba memang karena sebelumnya saya sudah menjelaskan kalau surat Sukadagita itu kanan ke atas terlebih dahulu, habis itu ke kanan, ke bawah, baru ke kiri. Nah, di sini di atas udah terblok, maka dia akan ke arah kanan. Nah, di kanan ini sudah melewati ini semua dan ternyata tidak ada jalan lagi, maka mereka akan kembali ke jalan awal. Seperti itu. Kembali ke jalan awal, jadi mereka akan memulainya dari sini lagi gitu. Akan memeriksa ulang hingga akhirnya bisa mencapai finish. Jadi yang warna hijau itu akan menunjukkan jalan mana yang terblok atau tidak sebaiknya tidak dilewati lagi seperti itu. Dan yang kuning ini masih memungkinkan untuk dilewati ulang. Oke, mungkin langsung masuk ke use case selanjutnya. Python labirin. Oke, kita masuk ke use case yang ketiga atau persoalan yang ketiga. Use case yang ketiga ya. Jadi di sini itu start-nya dan di sini itu finish-nya. Oke, sesuai prioritas dijalankan mungkin biar semuanya ini. Oke, jadi ini tuh bakalan dijalankan sesuai prioritas gitu. Jadi mereka akan coba ke atas, ternyata terblok, maka akan melanjutkan ke kanan. Lalu di kanan ini diblok lagi, tidak ada jalan, maka harus kembali dan mengikuti yang bagian kuning ini. Yang merah itu artinya tidak terlewati. Kenapa tidak terlewati? Karena robot tersebut akan mendahulukan mana yang harus diprioritaskan sesuai dengan urutan ini. Seperti itu. Maka akan lanjut jalan sesuai prioritas. Oke. Jalan hingga sampai akhirnya ke finish. Jadi yang merah itu merupakan bagian tidak terlewati dan bagian hijau itu merupakan bagian yang diblok atau sebaiknya itu tidak dilewati atau tidak usah dilewati oleh si robot tersebut. Gitu. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai hasil kode yang telah dijalankan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.